Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Syekila dengan NIM 1103624049. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 prinsip kepemimpinan yang ada pada gambar di samping. Namun di video kali ini saya tidak akan membahas secara teori saja, tapi mencoba mengaitkan dengan kondisi nyata di kegiatan kepanitiaan atau organisasi kampus. Alasan saya menggunakan contoh nyata dalam organisasi atau kepanitiaan kampus adalah karena lingkungan tersebut merupakan contoh lingkungan paling dekat dengan praktik kepemimpinan yang bisa kita alami secara langsung sebagai mahasiswa. Di dalam organisasi kampus, kita tidak hanya belajar secara teori aja, tapi juga menghadapi situasi seperti pembagian proker, terus juga konflik antar anggota, keterbatasan deadline antara tugas kuliah dan juga tugas organisasi, serta tuntutan untuk mencapai target suatu proker atau kegiatan. Oleh karena itu, contoh ini saya gunakan agar pembahasan tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga lebih relevan dengan realitas yang kita alami di organisasi atau kepanitiaan. Prinsip yang pertama adalah empati. Empati adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memahami perasaan, kondisi, dan juga sudut pandang anggota organisasi. Jadi bukan hanya dari yang terlihat aja, tetapi juga dari apa yang mungkin tidak disampaikan secara langsung. Artinya, empati bukan sekedar baik atau peduli saja, tapi kemampuan untuk benar-benar menempatkan diri di posisi orang lain sebelum akhirnya mengambil keputusan. Jika di dalam suatu organisasi kurangnya empati dari pemimpin sering membuat pemimpin atau ketua ini mengambil keputusan atau kesimpulan yang terlalu cepat. Pemimpin hanya melihat dari hasil kerja tanpa memahami proses di baliknya. Akibatnya muncul penilaian yang tidak objektif dan juga bisa menurunkan kepercayaan anggota terhadap pemimpin. Nah, contoh nyata misalnya di sebuah kepanitiaan ada anggota yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu atau lewat deadline. Jika kita lihat sekilas, ini tuh terlihat seperti bentuk ketidakdisiplinan atau tidak bertanggung jawab. Namun, jika pemimpin atau ketua ini memiliki empati, ia akan mencari tahu terlebih dahulu. Misalnya dengan komunikasi personal dengan anggota tersebut, dan juga mungkin dengan komunikasi personal itu pemimpin menemukan bahwa anggota tersebut ini sedang menghadapi tuntutan akademik atau masalah pribadi. Dengan begitu, solusi yang diberikan ini bukan cuma berupa teguran aja, tetapi penyesuaian tugas atau bantuan dari anggota lain. Jadi, empati ini membantu pemimpin untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan juga lebih manusiawi. Yang kedua, ada motivation atau motivasi. Motivasi di dalam kepemimpinan adalah kemampuan untuk mendorong anggota tim agar tetap bersemangat dan juga berkomitmen dalam mencapai tujuan bersama. Namun, motivasi yang efektif bukan cuma sekedar kata-kata aja, tetapi juga dari tindakan nyata dari seorang pemimpin. Nah, seringkali motivasi ini tuh dipahami sebagai memberikan kata semangat aja. Nah, seringkali motivasi ini hanya dipahami secara dangkal aja. Misalnya hanya sekedar memberikan semangat secara verbal aja. Padahal kalau misalnya motivasi ini nggak disertai sama tindakan, motivasi ini tuh justru tidak tulus dan juga nggak berdampak gitu kepada anggota organisasi. Nah, motivasi yang kuat dari seorang pemimpin biasanya muncul ketika anggota merasa dihargai, didukung, dan juga dilibatkan. Nah, contoh nyata di dalam kepanitiaan atau organisasi adalah misalnya di dalam sebuah persiapan acara atau proker dari organisasi. Nah, anggota organisasi ini tuh udah mulai lelah karena beban kerja yang tinggi, terus juga deadline yang terbatas. Nah, pemimpin yang kurang memahami motivasi itu seperti apa mungkin cuma bisa mengatakan semangat ya teman-teman. Nah, sebaliknya kalau misalnya pemimpin yang baik dan juga paham apa itu motivasi, pemimpin bakalan membantu menyelesaikan pekerjaan, terus juga memberikan apresiasi atas usaha anggota timnya, terus juga menciptakan suasana kerja yang lebih suportif. Jadi hal ini tuh bikin anggota merasa bahwa mereka ini nggak bekerja sendirian.
Contoh nyata pada kegiatan organisasi atau kepanitiaan adalah misalnya di dalam suatu persiapan proker atau acara organisasi, anggota tim ini tuh udah mulai merasa lelah gitu karena beban kerjanya yang tinggi dan juga deadline yang terbatas. Nah, pemimpin yang kurang memahami apa itu motivasi mungkin cuma bisa mengatakan semangat ya teman-teman tanpa memberikan solusi apa-apa. Nah, sebaliknya kalau misal pemimpinnya baik terus juga memahami apa itu motivasi, pemimpin akan pastinya membantu menyelesaikan pekerjaan anggotanya, terus juga memberikan apresiasi atas usaha anggota dan juga menciptakan suasana kerja yang lebih suportif. Jadi hal ini tuh bikin anggota merasa kerjaan mereka tuh dihargai dan juga mereka ini nggak bekerja sendirian. Nah, yang ketiga ada self-esteem atau kepercayaan diri. Jadi self-esteem ini adalah tingkat kepercayaan diri seorang pemimpin terhadap kemampuannya dalam memimpin dan juga mengambil keputusan. Nah, kepercayaan diri ini tuh penting banget karena akan mempengaruhi cara pemimpin bersikap di hadapan anggotanya. Kepercayaan diri yang tidak seimbang ini akan menjadi masalah. Kalau terlalu rendah, pemimpin akan terlihat ragu-ragu dan juga sulit dipercaya oleh anggotanya. Namun, jika terlalu tinggi, pemimpin bisa jadi terlalu dominan dan juga tidak mau menerima masukan dari anggotanya. Keduanya sama-sama berpotensi menghambat kerjasama anggota tim. Nah, contoh nyatanya adalah misalnya di dalam suatu rapat proker atau organisasi terjadi perbedaan pendapat terkait dengan konsep kegiatan. Pemimpin dengan kepercayaan diri rendah mungkin akan menghindari keputusan karena takut salah pendapatnya. Sedangkan pemimpin dengan kepercayaan diri yang terlalu berlebihan mungkin akan memaksakan pendapatnya tanpa mempertimbangkan anggota lain. Nah, pemimpin yang ideal umumnya yaitu mendengarkan semua pendapat, terus juga mempertimbangkan dengan objektif, lalu mengambil keputusan dengan yakin gitu. Jadi self-esteem ini tuh harus diimbangkan dengan keterbukaan. Nah, yang keempat ada decision making atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah kemampuan untuk menentukan langkah terbaik di antara pilihan yang ada. Nah, ini tuh merupakan salah satu fungsi utama dari seorang pemimpin. Nah, dalam praktiknya pengambilan keputusan ini tuh nggak mudah gitu karena seringkali kita dihadapkan dengan keterbatasan waktu, terus juga keterbatasan informasi dan juga sumber daya. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama terlalu lama mengambil keputusan karena takut mengambil resiko. Yang kedua terlalu cepat tanpa pertimbangan yang matang. Jadi keduanya ini bakal berdampak negatif bagi organisasi. Nah, contoh nyatanya adalah misalnya di dalam sebuah acara organisasi tiba-tiba terjadi perubahan teknis seperti vendor yang tiba-tiba batalin kerjasama. Jadi pemimpin itu harus segera mengambil langkah apakah mencari vendor baru atau menyesuaikan konsep acara. Nah, kalau misalnya keputusannya itu terlalu lambat, anggota bakal kehilangan arah gitu. Namun kalau misalnya keputusannya terlalu cepat tanpa pertimbangan, itu tuh bisa menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, keputusan yang baik adalah keputusan yang mempertimbangkan kondisi, resiko, dan juga dampaknya secara seimbang. Yang kelima ada komitmen. Komitmen adalah kesungguhan atau konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Komitmen ini nggak cuma dilihat dari semangat di awal aja, tetapi dari keberlanjutan usaha sampai tercapai tujuan suatu organisasi. Biasanya di dalam suatu organisasi penurunan komitmen ini tuh sering terjadi seiring berjalannya waktu. Hal ini tuh bisa disebabkan oleh kejenuhan, kesibukan, dan juga kurangnya pengawasan. Nah, kalau misalnya pemimpin nggak menunjukkan komitmen yang kuat, maka anggota tim juga akan kehilangan arah ataupun motivasinya. Nah, contoh nyata misalnya di dalam organisasi pada awal kepengurusan, semua anggota itu masih aktif dan juga bersemangat. Namun setelah beberapa bulan jalan, mulai banyak yang tidak hadir atau tidak menjalankan tugasnya. Nah, pemimpin yang berkomitmen ini tuh bakal tetap konsisten.
Misalnya hadir dalam setiap proses, terus memastikan program kerja ini tetap berjalan, dan terus meningkatkan tujuan organisasi. Di komitmen pemimpin itu tuh menjadi contoh langsung bagi para anggota. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada interpersonal awareness atau kesadaran interpersonal. Jadi, kesadaran interpersonal ini adalah kemampuan untuk memahami dinamika hubungan antara individu dan juga anggota tim. Nah, ini tuh mencangkup kemampuan membaca situasi sosial, memahami konflik, dan juga menjaga komunikasi yang efektif. Nah, banyak sekali organisasi yang gagal ini tuh bukan cuma karena kurangnya kemampuan, tetapi karena masalah hubungan antar anggota yang tidak dikelola dengan baik. Nah, konflik kecil yang diabaikan ini tuh bisa berkembang menjadi masalah yang besar dan juga mengganggu kinerja tim. Nah, contoh nyatanya misalnya di dalam suatu divisi terdapat dua anggota yang memiliki perbedaan pendapat dan juga mulai merasa tidak nyaman untuk bekerja sama. Nah, kalau misalnya pemimpinnya nggak peka, situasi ini tuh dapat mempengaruhi kinerja seluruh anggota divisi tersebut. Namun kalau misalnya pemimpinnya tuh memiliki kesadaran interpersonal yang baik, maka pemimpin itu akan yang pertama pastinya menyadari adanya ketegangan gitu. Yang kedua bakalan membuka ruang komunikasi antara si anggota. Contoh nyatanya misalnya di dalam satu divisi terdapat dua anggota yang memiliki perbedaan pendapat dan juga mulai merasa tidak nyaman gitu untuk bekerja sama. Nah, jika pemimpin tidak peka, situasi ini tuh dapat mempengaruhi kinerja seluruh anggota divisi gitu. Namun jika pemimpin memiliki kesadaran interpersonal yang baik, maka ia akan pastinya yang pertama menyadari adanya ketegangan, yang kedua membuka ruang komunikasi, yang ketiga mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Nah, hal ini tuh penting banget buat menjaga stabilitas organisasi. Nah, dari keenam prinsip tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu bukan cuma tentang kemampuan teknis atau posisi jabatan aja, tetapi juga tentang bagaimana seseorang pemimpin ini tuh bisa memahami manusia dan juga situasi secara menyeluruh. Nah, selain itu, terdapat kesenjangan antara teori dan juga praktik, di mana banyak prinsip kepemimpinan itu yang hanya dipahami sebagai konsepnya aja, tetapi belum diterapkan secara konsisten di dalam suatu organisasi. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin itu dituntut nggak cuma bisa memahami prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga mampu menerapkan secara realitas dalam berbagai kondisi yang tidak selalu ideal di dalam suatu organisasi. Mungkin itu saja penjelasan dari 6 prinsip kepemimpinan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.